Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 23 Mei 2025. Dan tentu informasi terbaru dari kabupaten kota akan kami sajikan untuk Anda. Salah satunya informasi mengenai Ketua KPU Republik Indonesia yang lepas pendistribusian logistik PSU Pilkada Kota Palopo. Untuk menyimak informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Vio. Prosesi pendistribusian logistik untuk PSU di hari esok dapat Anda sampaikan terlebih dahulu bagaimana kemudian persiapan dari pasukan khususnya di Mapolres Kota Palopo sendiri, silakan. Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi benar Tribuners bahwa besok KPU akan menggelar hajat politik yang paling menyita perhatian nasional beberapa hari terakhir ini, yakni pemungutan suara ulang Pilkada Kota Palopo. Nah, tadi sore KPU mulai mendistribusikan logistik ke 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo. Sebelumnya, pada pagi hari tadi, Polres Palopo telah menggelar apel pergeseran pasukan di depan Mapolres Palopo, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Pergeseran pasukan ini bertugas untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Palopo di sejumlah objek vital dan juga di seluruh TPS yang ada di Kota Palopo. Sebanyak 606 polisi yang merupakan personel Polres Palopo dan juga Polda Sulsel dilibatkan pada pengamanan PSU Pilkada Palopo besok. Mereka bertugas mengamankan PSU Pilkada sejak hari ini, 23 Mei hingga 6 April nanti. Selain itu, 350 prajurit TNI, 260 anggota Satpol PP, dan 520 Linmas juga dilibatkan untuk pengamanan PSU Pilkada Palopo. Semua tempat pemungutan suara akan diamankan oleh satu polisi, kemudian satu tentara dan 2 orang linmas. Seperti itu rekan Vio. Ya, tadi dijelaskan juga rekan Andini bahwa objek vital dan juga tentunya selain TPS yang menjadi fokus pengamanan. Nah, dapat Anda sampaikan untuk kita ketahui juga objek vital yang dimaksud ini seperti apa saja? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi sejumlah objek vital yang dimaksud yang akan diamankan oleh personel gabungan adalah kantor wali kota, gedung DPRD Kota Palopo, kantor KPU Kota Palopo, kantor Bawaslu Kota Palopo, serta TPS. Sementara untuk posko induk paslon akan diamankan pasca pemungutan suara ulang untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas atas euforia dari tim paslon setelah mendapat hasil hitung cepat pada pemilihan besok. Baik, rekan Andini, lantas dapat disampaikan juga apakah kemudian dari 260 TPS yang tersedia di hari esok ini, adakah wilayah-wilayah yang kemudian dianggap sebagai wilayah yang rawan konflik atau mungkin ditakutkan ada mengenai sengketa mungkin dari hasil PSU di hari esok? Sejauh ini seluruh TPS yang ada di Kota Palopo diberi pengamanan yang sama, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 4 personel gabungan yang akan berjaga di tiap TPS, yakni satu personel polisi, kemudian satu prajurit TNI dan 2 linmas. Untuk tempat-tempat atau TPS yang rawan hingga saat ini belum diinformasikan oleh KPU, namun Bawaslu RI, Ketua Bawaslu RI maksud saya, Rahmat Bagja mengungkap bahwa indeks kerawanan pemilu di Kota Palopo saat ini menurun setelah ia melihat langsung kondisi di Kota Palopo. Kita juga mendapat informasi bahwa kemudian ada penyampaian untuk tidak melakukan konvoi setelah hasil hitung cepat dan kemudian dapat disampaikan alasan dari imbauan ini seperti apa dan bagaimana tanggapan dari para calon. Hingga saat ini, pihak Polres Palopo dalam hal ini Kapolres Palopo AKBP Dedi Suryadharma
mengimbau seluruh paslon untuk tidak melakukan konvoi setelah ada hasil hitung cepat yang keluar esok. Namun tentu pasangan calon tidak dapat menghindarkan atau meminta seluruh pendukungnya untuk tidak melakukan hal tersebut, sehingga pihak kepolisian tetap akan melakukan pengamanan ganda atau berlipat di sejumlah titik-titik yang memang sering dijadikan oleh masyarakat Palopo sebagai rute untuk berkonvoi setelah pilkada. Seperti itu, rekan Vio. Oke, iya, rekan Andini juga tadi disebutkan bahwa kemudian pengamanan akan hadir atau juga dilakukan mulai hari ini 23 Mei hingga 6 April 2025. Nah, kemudian dapat disampaikan mungkin untuk urutan waktunya sendiri, alasan pengamanan bisa berlangsung hingga 6 Juni maksud saya, 6 Juni sendiri itu karena alasan apa? Bagaimana kemudian eh, estimasi waktu perhitungan suaranya sendiri? Baik, rekan Vio. Jadi sejak hari ini pengamanan sudah dimulai karena adanya distribusi logistik atau pergerakan logistik dari KPU menuju ke Sekretariat PPK. Setelah itu logistik akan bergerak dari Sekretariat PPK menuju ke kelurahan dan hari esok tentu pengamanan akan maksimal karena logistik PSU ini akan didistribusikan menuju ke seluruh TPS yang ada di Kota Palopo. Kemudian tentu pada hari esok pula pengamanan akan dimaksimalkan karena menjadi hari pencoblosan pemungutan suara ulang Pilkada Palopo. Setelah itu juga akan dilakukan rekapitulasi tingkat TPS, kemudian tingkat PPK atau tingkat kecamatan, dan lanjut ke rekapitulasi hasil pemilihan tingkat kota. Sehingga hal tersebut atau tahapan tersebutlah yang menjadi kekhawatiran terjadinya gangguan Kamtipmas di Kota Palopo, sehingga seluruh personel gabungan akan tetap berjaga dan mengamankan Kota Palopo hingga 6 Juni 2025. Iya, berdasarkan dokumentasi yang ditampilkan saat ini rekan Andini bahwa dapat dilihat dengan jelas oleh Tribuners juga melalui tayangan ini bahwa kondisi cuaca di Kota Palopo sendiri sedang diguyur hujan dan menjadi pertanyaan bagaimana kemudian penyaluran atau pendistribusian segala logistik yang menyangkut dengan PSU hari esok. Baik, rekan Vio, jadi seperti yang terlihat di video, memang sejak siang tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah, hujan mengguyur beberapa bagian di Kota Palopo termasuk di Kecamatan Warak Selatan atau lokasi kantor KPU Kota Palopo. Nah, untuk mendistribusikan logistik tanpa terjadi kerusakan pada logistik tersebut, KPU telah melakukan antisipasi dengan membungkus seluruh logistik menggunakan plastik. Selain itu, pendistribusian logistik ke 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo juga didistribusi menggunakan truk, dan truk tersebut ditutup menggunakan terpal sehingga air tidak bisa menembus atau memasuki lokasi atau tempat dari logistik tersebut berada di dalam mobil. Sementara ada 5 TPS di Kota Palopo yang sulit diakses sehingga pendistribusian logistik dilakukan menggunakan ojek atau kendaraan roda 2. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa KPU RI dalam hal ini Muhammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada proses PSU Pilkada Palopo, termasuk cuaca buruk saat pendistribusian logistik, sehingga ia memastikan bahwa logistik bisa tiba di seluruh TPS yang ada di Kota Palopo dengan aman dan tidak rusak. Ya, rekan Andi ini kita juga sedikit ingin tahu mungkin ya, bagaimana kemudian pendistribusian atau juga pelepasan pendistribusian di hari ini yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI, bagaimana kemudian suasananya dan apa mungkin pesan utama yang disampaikan oleh beliau. Baik, perlu diketahui Tribuners bahwa Ketua KPU RI tidak sendiri dalam menghadiri hajat politik yang menyita perhatian nasional ini. Ia juga didampingi atau dihadiri pula oleh Ketua Bawaslu RI, kemudian Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Forkopimda Sulawesi Selatan.
dan mereka tadi sangat antusias melepas pendistribusian logistik di depan kantor KPU Palopo dengan memotong pita. Mereka juga mengimbau agar masyarakat Kota Palopo khususnya hadir di TPS tepat waktu pada hari esok untuk menyalurkan hak pilihnya agar suatu saat nanti Kota Palopo akan dipimpin oleh pemimpin yang memang dipilih oleh masyarakat, pemimpin yang bisa membawa kebaikan untuk Kota Palopo. Seperti itu, rekan Vio. Oke, baik. Iya, sekali lagi rekan Andini, dapat Anda sampaikan kemudian langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh KPU untuk memastikan kelancaran PSU di Palopo, apalagi mungkin kalau mengingat hari ini ada cuaca buruk, kemungkinan juga besok akan terjadi hal yang serupa. Kemudian langkah dari KPU sendiri seperti apa? Hingga saat ini KPU Palopo, KPU Sulawesi Selatan dan juga KPU RI telah memastikan agar seluruh tahapan PSU Pilkada Palopo berjalan lancar sehingga seluruh hal yang memungkinkan atau hal buruk yang memungkinkan terjadi selama proses PSU ini telah dicarikan solusinya oleh pihak KPU. Kemudian pihak Bawaslu juga mengatakan bahwa patroli pengawasan telah dilakukan oleh jajarannya di tingkat Kota Palopo untuk memastikan tidak ada kejadian-kejadian di luar dari aturan yang terjadi di Kota Palopo selama pelaksanaan PSU Pilkada Palopo. Termasuk salah satunya adalah politik uang. Seperti itu, rekan Vio. Oke, terima kasih rekan Andini atas informasinya di sore hari ini. Salam sehat dan juga selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan dari Kapolres Kota Palopo AKBP Dedi Surya Dharma. Juga pernyataan dari Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Diangkat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana pelepasannya? Di sini, Pak. Oke. Di bawah yang tempat yang berapa? Sudah, sudah. Pendek ini. Jangan dan ditarik. Jangan terlalu tarik, tidak putus ini. Bismillah. Tiga. Jalan. Situ sih. Semuanya yang kelihatan. Iya. Ketua komisi 3 siap. Komisi 3. Malah kurang komisi 3. TPS-nya perhatikan nih.
Diangkat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dari KPU RI, Bawaslu RI, Provinsi hadir di sini untuk memastikan semua persiapan pelaksanaan PSU berjalan dengan baik. Termasuk jauh hari sebelum pelaksanaan kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di Palopo untuk mengantisipasi jika ada cuaca buruk dan seterusnya. Nah, semoga besok hari berjalan lancar, cuaca baik, dan pada saatnya kalau ada kejadian yang di luar hubungan kita, insya Allah teman-teman sudah menyiapkan skenario antisipasi bersama Forkopimda, lembaga terkait yang memang bisa kita libatkan untuk kerjasama menyukseskan pilkada ini. Jadi bisa dipastikan dan dijamin bahwa ini Insyaallah ini aman. KPU sudah sangat siap 100% persiapan bahwa secara teknis apa yang disiapkan KPU tidak ada yang melanggar aturan sehingga pada saatnya pilkada berjalan lancar. Pak Ketua Bawaslu, itu akan aman. Kemudian dihitung kenapa kemudian pakai motor. Terus kedua, semua pengamanan TPS alhamdulillah baik dari TNI dan Polri sudah ada. Indeks kerawanan Palopo dengan kondisi pada saat ini mungkin menurun ataupun kita pertahankan untuk tidak ada kejadian hal-hal yang di luar dari hal-hal yang di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian patroli pengawasan digiatkan kembali. Ini kan sudah menuju hari H, jadi patroli pengawasan oleh Bawaslu itu sudah dimulai dari kemarin. Pak Afif dan kami juga pada saat beliau di Bawaslu, kita punya program patroli pengawasan. Akan ada peningkatan patroli pengawasan beserta teman-teman polisi. Karena undang sosial Antisipasi Bawaslu dalam mengatasi atau menjaga seperti terjadi politik uang di PSU ini bagaimana? Patroli pengawasan, kemudian bersama teman-teman polisi untuk melakukan patroli, ya menjelang pemungutan suara pada pagi hari nanti juga akan ada, sampai dengan pagi hari nanti, sampai dengan penghitungan selesai. Terakhir Pak Ketua, bagaimana? Pertama, kita maksimalkan pelayanan teknis, tidak ada masalah, baik yang dari sisi persiapan hari ini maupun besok pelaksanaan. Kedua, ya teman-teman kita minta untuk menjalankan tahapan ini sesuai dengan aturan. Teman-teman Bawaslu kita minta juga untuk mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai aturan terjadi pada hari ini sampai besok. Yang terakhir saya minta tolong kepada teman-teman jurnalis untuk menyampaikan ke publik seluruh pemilih di Kota Palopo besok hari pemungutan suara selang, mohon kehadiran di TPS untuk memberikan suara. Insya Allah KPU siap melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Teman-teman Bawaslu mengawasi hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk kemudian diantisipasi tidak terjadi dalam PSU. Ketegasan KPU terkait Apapun yang kemudian dianggap melanggar aturan, kita akan tidak lanjuti. Kita juga punya mekanisme bagaimana menindaklanjuti putusan atau rekomendasi Bawaslu. Itu semua sudah kita antisipasi, kita perlakukan sama semua daerah. Jadi PSU juga tidak hanya di sini, dan